Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar Ananda pagi ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, yes. Ya, bagus, semuanya dalam keadaan sehat. Sebab kesehatan itu adalah modal kita dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Kita akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas disilakan. Baiklah Nanda, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, seperti biasa kita murojaah hafalan ayat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa semua Ananda hadir? Hadir. Lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Jadi kehadiran itu adalah sebagai bentuk kedisiplinan ya dalam mentaati aturan yang ada di sekolah. Baiklah Ananda, pada pertemuan yang lampau kita telah mempelajari tentang konsep taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Coba siapa yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan konsep taat kepada aturan? Ya, kepada Anda disilakan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah SWT Nabi pemimpin atau yang lain. Iya, bagus. Boleh kasih plus untuk temannya. Jadi sikap tunduk ya atau patuh atau taat kepada aturan-aturan yang telah dibuat baik oleh Allah yang terangkum dalam kitab suci Al-Qur'an, baik oleh Nabi yang termaktub dalam hadis maupun aturan yang berasal dari pemimpin. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep atau apa yang sudah Anda pahami tentang kompetisi dalam kebaikan? Iya, silakan Anda. Kompetisi dalam kebaikan yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, bagus. Beri kasih plus untuk temannya. Ya, sikap berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi sebagaimana lirik lagu kemarin, jangan kita hanya berkompetisi dalam urusan keduniaan saja, tapi juga berkompetisi untuk hal-hal yang sifatnya akhirat. Ya, bagus. Berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana konsep etos kerja? Iya, silakan Anda. Ya, silakan Anda. Semangat dalam bekerja. Iya, semangat dalam bekerja. Ya, bagus. Kita kasih plus untuk temannya. Ya, jadi walaupun banyak pengertian dari etos kerja tadi, tapi intinya adalah etos itu menggambarkan bagaimana kita punya prinsip, punya suatu pandangan ya tentang cara atau etika kita dalam bekerja, dalam hidup dan kehidupan. Baiklah, berarti Anda sudah paham tentang konsep tersebut. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana menerapkan perilaku mulia dari perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sekarang kita lihat dulu KD dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semuanya boleh lihat ke infokus ya, ke layar. Adapun KD pembelajaran kita ini masih sama seperti pertemuan yang lampau, di mana KD pengetahuannya itu adalah menganalisis makna Quran surah Al-Maidah, surah yang ke-5
ayat 48 dan surah An-Nisa surah yang ke-4 ayat 50 dan Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 100 serta hadis tentang taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi masih menggunakan pola berpikir C4 ya, atau berpikir tingkat tinggi atau yang kita kenal dengan istilah HOTS, Higher Order Thinking Skill. Kemudian yang kedua untuk keterampilannya menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan 3 dalil yang telah kita pelajari. Adapun untuk IPK ini bisa Anda baca dan tujuan pembelajaran. Jadi nanti setelah kita berdiskusi, menggali informasi dan saling menanggapi, diharapkan nanti Anda mampu menemukan perilaku mulia yang ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah At-Taubah ayat 105 dan Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian yang kedua menyajikan keterkaitan dari ketiga materi tersebut. Sampai di sini bisa Anda pahami? Bisa. Jadi dalam proses pembelajaran nantinya kita semua tetap menggunakan pendekatan saintifik ya, dengan 5M-nya. Nanti ada aktivitas mengamati, ya, ada aktivitas menanya, ada aktivitas mengumpulkan data, ada mengasosiasi, menalar, dan ada nanti mengkomunikasikan. Jadi ketika Anda presentasi itu namanya mengkomunikasikan. Itu termasuk ke dalam pendekatan saintifik. Kemudian untuk model discovery learning minggu kemarin sudah kita praktekkan. Jadi nanti langkah-langkahnya tetap seperti pertemuan yang lampau. Jadi untuk membantu proses pembelajaran kita, masing-masing kelompok tadi sudah Bapak bagikan LKPD. Jadi itu panduan kita dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang kita semua lihat bagian yang pertama di LKPD. Itu ada bagian mengamati. Apa perintahnya di sana? Silakan Anda mengamati dan menyimak tayangan media digital lagu berikut. Iya, jadi sekarang kita akan mengamati video lagu Ayo Taati Aturan. Semuanya fokus, semuanya konsentrasi, semuanya semangat. Bekerja di berbagai bidang untuk penuhi segala kebutuhan, cari yang halal, jauhi yang haram, agar nafkah diberkahi Tuhan. Jadi nanti dari lagu ini kita akan gali lebih dalam apa saja perilaku mulia ya, yang berkaitan dengan tema kita pada pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi nanti Pak minta kepada masing-masing kelompok mengidentifikasi tentang perilaku mulia dari video dan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bekerja di berbagai bidang untuk penuhi segala kebutuhan, cari yang halal, jauhi yang haram, agar nafkah diberkahi Tuhan. Telah banyak contoh dari Bagaimana kabaran Anda? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat. Yes. Baiklah Anda, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan verifikasi data. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang sudah dikumpulkan dari identifikasi masalah setelah kita mengamati video pembelajaran tadi. Sekarang kita
silakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang bagaimana perilaku taat kepada aturan. Pada kelompok 4 disilakan. Perilaku mulia ketaatan yang perlu dilestarikan. Yang pertama, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Bentuk-bentuk perilaku kompetitif di rumah, sekolah, dan masyarakat. 1. Wajib menaati dalam melaksanakan perintah orang tua. 2. Belajar dengan tekun baik di rumah maupun di sekolah. 3. Bersikap baik dan sopan dimanapun termasuk di lingkungan masyarakat. Perilaku mulia etos kerja yang perlu dilestarikan seperti berikut. 1. Meyakinkan bahwa dengan kerja keras seperti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Menjada wajada, siapa yang giat pasti dapat. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menambahkan ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja. Yang pertama, mencintai pekerjaan. Kedua, bertindak efektif dan efisien. Ketiga, ulet, tekun, rajin dan disiplin. Keempat, pantang menyerah. Sekarang kita akan melihat kaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah dan juga kaitannya nanti dengan etos kerja. Yang pertama, semakin patuh kita terhadap perintah Allah, pesan Allah, maka semakin semangat kita dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, semakin patuh seseorang terhadap pesan Quran Surah An-Nisa, maka semakin berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah, ulil Rasul dan ulil amri. Kemudian yang ketiga, semakin patuh seseorang terhadap pesan Quran Surah At-Taubah, maka dia akan semakin semangat dalam bekerja dan mencari bekal untuk kembali kepada Allah. Ya, jadi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini akan kita evaluasi dalam bentuk post-test. Nanti masing-masing ananda silakan mengerjakan lembar soal yang akan Bapak bagikan. Bekerja di berbagai bidang untuk penuhi segala kebutuhan, cari yang halal, jauhi yang haram, agar nafkah diberkahi Tuhan. Waktu mengerjakan post-testnya udah habis. Kita kumpulkan hasil post-test kita. Untuk penuhi segala kebutuhan, cari yang halal, jauhi. Baiklah Ananda, tadi kita sudah mengadakan evaluasi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk setiap pembelajaran kita hendaknya meningkatkan kemampuan literasi, ya, perbanyak membaca. Sampai di sini masih ada yang ragu tentang materi kita? Ada pertanyaan? Semuanya sudah paham? Ya, karena semuanya sudah paham, berarti untuk pertemuan berikutnya Ananda Bapak beri tugas untuk mengamati bagaimana penerapan perilaku mulia, taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Barangkali untuk pagi hari ini kita cukupkan pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Semuanya tadi sudah sangat bersemangat dalam proses pembelajaran. Boleh aplaus kita bersama, ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita tutup pembelajaran kita dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.